kita udah terima gaji per bulan atau kita ada uang bulanan, mungkin dari orang tua buat yang belum kerja. Tapi kita selalu heran, kenapa ya di tiap tanggal 10, kata orang ya, selalu tanggal 10, nggak bisa tanggal 9, nggak bisa tanggal 8, atau tiap tanggal 10 lah, anggaplah tanggal 10, itu duit udah dikit aja. Karena nggak kerasa, itu tuh kayak duit mampir aja gitu di dompet. Aduh, gimana ya caranya? Akhirnya gue bervideo lagi. Sudah lama tidak bervideo, mungkin bisa dihitung-hitung 3 bulan, 4 bulan. Sekarang gue upload lagi dengan dengan update-update terbaru. Buat yang belum follow Instagram, karena gue menggambar-gambar lagi, silahkan follow Instagramnya yang gambar-gambar aja, yang ilustrasi maksudnya. Yang belum tahu, misalnya Instagramnya Tanto Gilang. Dan mungkin belakangan ini gue jarang upload karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan, karena gue harus menghadapi realita ya. Jadi ya begitulah, harus bekerja, harus menata hidup. Jadi YouTube karena belum ada AdSense-nya, belum ada duitnya, jadi ya gitu, gue mengutamakan dan memprioritaskan urusan pribadi dulu, kehidupan gue dulu. Ketika kehidupan ini udah mulai lancar atau udah mulai nggak banyak kerjaan lagi, bukan mulai nggak banyak kerjaan, bakal kerjaan banyak terus, maksudnya udah ada waktu luang lagi dikit, nah gue mengupload YouTube. Nah, nggak ada yang peduli juga emangnya, tapi ini sebagai dokumentasi diri gue. Siapa tahu gue dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gue melihat video gue sendiri. Nah, ini jadi dokumentasi gue aja. Bagaimana channel ini ke depannya? Oh enggak, channel ini nggak ada masa depan ya. Channel ini nggak ada masa depan. Jadi gue mengupload apa yang gue pengen upload aja. Nah, mudah-mudahan kalau misal dari kamu, tapi nggak mungkin semua ini tuh nggak ada maknanya, nggak ada faedahnya kalau menonton. Percuma kan lu ngebuang waktu lu untuk menonton video gue. Ya, buat yang udah begitu terima kasih banget. Tapi gue usahakan pasti ada faedahnya lah, ada hikmahnya untuk menonton video gue. Gue di sini tuh hanya sharing ya, aku di sini hanya sharing ya. Mungkin permasalahannya relate dengan kalian juga. Yang gue angkat ini, topiknya sekarang ini adalah tentang keuangan. Nah, keuangan, kenapa gue angkat tentang keuangan? Di umur-umur sekarang ini gue mulai memikirkan keuangan. Karena di umur muda gitu ya, kadang-kadang uangnya terbang gitu aja. Misalkan lu habis kerja atau dapat freelance, apapun posisi lu ya, apapun pekerjaan lu ya, misalkan seperti gue contohnya video atau gue gambar, misalkan gue dapat job-joban, setelah itu udah uangnya mampir aja gitu di kantong. Beberapa hari ke depan itu udah hilang aja, nggak tahu kemana. Mungkin ya sebenarnya kita tahu kemana, tapi kita rasanya gitu. Apalagi buat kamu yang udah kerja, anggap aja uang tambahan. Uang tambahan ini udah lepas aja begitu, mampir dikit, lepas. Itu yang sering gue lakukan. Mungkin yang lain juga pada melakukan itu ya, maksudnya nggak sadar gitu ya melakukan hal itu. Sehingga gue mencari tahu apa sih yang menyebabkan duit itu mampir aja di kantong gitu. Kalau dihitung-hitung ya, pekerjaan itu banyak yang udah gue lakukan ya, banyak. Kalau dihitung-hitung juga dari yang gue dapat itu, mungkin gue udah kaya sampai sekarang. Tapi kenapa gue nggak kaya? Oh, kemana kah pergi duit itu? Salah satu contohnya ketika gue menerima pekerjaan. Kita ini dong, seneng dong. Dan ketika pekerjaan itu selesai, mungkin kita mulai mentraktir teman karena ada duit lebih dari pekerjaan. Misalnya proyek-proyekan, apapun itu ya. Udah, terus traktir teman, habislah duit itu, traktir teman makan atau pesta atau apapun, karena merayakan selesainya pekerjaan itu. Oh, gue ada duit lebih nih bulan ini. Gimana kalau hal yang gue pengen itu tuh gue penuhi? Misalkan gue pengen baju ini, atau gue pengen barang elektronik itu gitu. Ya udah, terus gue beli aja. Kebiasaan terus begitu, akhirnya lewat aja itu duit. Nah, mungkin ada yang pernah merasakan hal yang kayak gitu. Ini strategi gue. Kita langsung masuk ke strategi ya, gak perlu panjang-panjang. Gue memikirkan gimana caranya ketika gue mendapatkan duit itu, pekerjaan, udah tetap di gua duitnya, jadi duitnya tuh nggak kemana-mana, nggak numpang lewat doang. Dalam rangka ini menghemat pengeluaran per bulan, ini strategi gua, strategi kecil ya, gua bukan penasihat keuangan ya, tapi ini strategi gua, siapa tahu bisa berguna. Pertama nih, strategi gua itu ketika gua termasuk boros orangnya untuk memenuhi keinginan gua sendiri. Gimana caranya duit itu nggak hilang aja? Pertama, gua urus dan mengontrol
semua pengeluaran langganan per bulan. Apa itu? Mungkin langganan langganan musik, langganan Netflix. Karena musik mengontrol, bukannya menyediakan semua ya, tapi mengontrol aja, memilih mana yang paling bagus atau paling penting lah di hidup lu. Nah itu aja lo, ini yang gak penting-penting gitu gak usah. Misalkan Spotify, Spotify cari yang murah aja, misalnya langganan sama teman-teman gitu. Jadi per tahun misalkan, atau per berapa bulan, kan ada tuh Spotify. Dan Netflix itu gue penting. Gue kebiasaannya ya udah nonton Netflix, kalau nggak ya Netflix, YouTube, itu doang. Kita siapa yang nonton TV zaman sekarang ya kan? Langganan lainnya yang gak penting-penting, misalnya Apple Music gitu. Emang lu siapa yang nonton musik? Apalagi langganan udah lu Netflix, lu iFlix atau apa gitu. Itu tuh nggak usah. Jadi lo harus milih salah satu. Misalkan lo milih Netflix atau iFlix atau apa, lo sukanya yang mana? Ini dari produser nih ya, Disney Plus gitu. Misalnya Disney Plus, lo lebih milih jangan dua-duanya. Jadi lo harus bisa belajar mengorbankan kali. Gue belajar mengorbankan sesuatu gitu, bukan mengorbankan, merelakan sesuatu. Merelakan sesuatu dalam arti meniadakan ego, keinginan itu ditiadakan sedikit gitu. Apa salahnya kan? Itu kan tahap dalam berkembang, tumbuh, dewasa ya. Lu budgetin itu kan, berarti udah dibajetin. Oke. Gua nginstal Money Lover gitu ya. Kalau gue di Money Lover atau aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan ini gue mencatat semua pengeluaran gue per bulan. Apapun itu, belanja gue dari yang belanja permen, belanja pernak-pernik, belanja kebutuhan sehari-hari, apapun itu gue catat di Money Lover. Karena di aplikasi enak banget, biar nggak lupa. Karena gue sering lupaan orangnya. Gue nyatatnya bukan misalkan di penghabisan hari ya, atau sebelum tidur. Enggak, gue nyatatnya saat gue bertransaksi, setelah itu langsung gue catat. Kalau gue harus agak disiplin dikit untuk mencatat itu gitu. Mungkin setelah jalan per bulan, lu pasti tahu mana pengeluaran yang paling besar, mana yang harus lu pangkas gitu ya per bulannya. Lu tahu cash flow lu gitu ya. Sebagai seorang individu yang hidup di Jakarta ini, misalkan pengeluaran, pemasukan semua gini. Jadi lu bisa atur lah itu. Terlihat semua, ada grafiknya, ada laporan per bulannya, dan pastinya itu gratis. Karena gue susah menabung itu nggak tahu, hobi-hobian kali ya, misalnya cocok-cocokan. Karena gue susah menabung, jadi gimana cara memaksa gue menabung? Yaitu adalah dengan menarik dana otomatis. Menarik dana otomatis bisa itu di Genius. Biasanya gue di Genius, kalau nggak di OVO, Tokopedia. Kan reksadana, dia menarik dana dari OVO kita. Jadi itu menarik dananya per hari. Kalau gue settingnya per hari, bisa per minggu, bisa per bulan kan. Kenapa per hari? Jadi dananya kecil, jadi nggak sadar gitu kita ngambilnya gitu. Dan jarang juga gue cek. Gue nggak pernah cek itu dana yang keambil. Karena tiba-tiba tahu-tahu misalkan 3 bulan, 4 bulan itu udah ada aja dananya. Misalnya udah terkumpul aja, kaget. Setelah itu nggak usah dicek lagi, biarin aja itu berkembang. Karena namanya juga reksadana pasti stabil lah ya. Itu salah satunya strategi gue menabung. Mungkin dari kalian masih ada strateginya celengan babi atau celengan ayam. Ya terserah, yang penting lu menabung per bulan. Dan mungkin bisa untuk next stepnya diinvestasikan. Setelah itu yang keempat, itu atur pengeluaran makanan dan minuman konsumsi lah. Atur pengeluaran itu yang biasanya mungkin lu membeli kopi ya, kopi es kopi gitu ya, es kopi yang mungkin lagi musim-musimnya, yang dulu-dulu ya, berusaha kurangin itu dan bikin kopi di rumah. Kalau gue kayak gitu, mungkin yang bisa ditoleransi lah, yang bisa disesuaikan waktunya. Kalau misalkan lu emang nggak bisa masak kayak gue nggak bisa masak, bukan nggak bisa masak sih, nggak ada waktu untuk masak, beres-beres gitu, tetap pesan Grab. Tapi gue berhemat, makan secukupnya aja. Semuanya cukup lah, sedang-sedang lah gitu. Yang penting enak, perut kenyang dan sehat. Misalkan yang nggak selalu penting, misalkan lu makan di restoran tiap hari, itu kan nggak penting banget. Ya makan di restoran ya sekali seminggu aja gitu. Dan itu udah ada budgetnya pasti. Nah itu diatur aja semaunya lu gitu. Kadang-kadang emang sih makanan yang sehat itu mahal, tapi itu pilihan lu. Karena makanan sehat itu bisa dikatakan itu investasi buat tubuh lu ya, diri sendiri, hidup lu lah. Yang selanjutnya, yang kelima, itu kalau lo pengen sesuatu ditahan dulu. Kalau gue misalkan pengen remote control, misalkan mobil-mobilan remote control, gue pengen banget membeli itu karena itu baru keluar. Gue selalu menahan diri dulu. Menahan diri itu maksudnya gue tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dulu. Apakah rasa keinginan itu untuk membeli itu luntur gitu. Kalau misalkan luntur berarti gue itu yang keinginan gue tuh hanya
keinginan aja gitu, nggak butuh guanya sebenarnya, tapi gua hanya ingin karena lagi hype mungkin atau apapun itu. Ini bisa berlaku buat barang elektronik, mungkin yang buat cewek itu tas misalkan, atau yang buat ibu-ibu misalkan alat rumah tangga apa, mungkin buat bapak-bapak pengen beli burung misalkan, atau pengen beli ini motor moge ya, biasanya bapak-bapak kaya tuh biasanya beli motor. Nah mungkin yang relate ya, misalnya anak-anak muda tuh pengen beli AirPod, atau Apple baru keluar iPhone-nya itu baru keluar pengen beli gitu. Ditahan dulu aja, dibiarkan aja keinginan itu. Dan gue selalu menahan. Gue sampai sebenarnya gue bisa nahan itu sampai setahun. Apakah gue emang benar-benar pengen setelah setahun gue tahan-tahan, misalnya gue biarin aja. Oke, kepikiran dikit-dikit, tapi gue biarin aja itu rasa keinginan membeli itu gue biarin aja. Kalau misalkan gue masih tetap pengen itu, nah itu baru gue beli gitu. Tapi yang sering terjadinya begini, ketika gue pengen sesuatu, gue tahan dulu, gue biarin aja. Lama kelamaan biasa aja gitu. Gue nggak pengen banget jadinya gitu. Karena mungkin misalnya iPhone baru keluar. Oke, iPhone baru keluar. Oh, gue pengen iPhone ini nih. Oh ya keren banget, bla bla bla, keren banget karena ada reviewnya langsung keluar di YouTube, ada apapun itu di media-media semua. Wah kayaknya keren banget ya. Terus gue tahan dulu. Setelah beberapa bulan gitu, gue nggak pengen jadinya, karena mungkin ada rumor-rumornya iPhone baru keluar gitu. iPhone bocor-bocorannya ada iPhone baru lagi yang akan keluar gitu. Nah jadinya rasa ingin tuh kayak ya tergantikan lah gitu. Kalau gue lihat handphone gue sekarang masih bisa digunakan, ya udah gue gunakan yang sekarang aja begitu. Yang terakhir ini agak susah nih. Jangan berhutang. Diusahakan jangan berhutang. Kalau emang harus kepaksa banget, ya oke lah. Untuk menghindari hal itu, dikumpulkan duit emergency sekarang. Jadi dengan penarikan otomatis itu, duit emergensinya dikumpulin dari sekarang. Mungkin suatu saat kalau ada apa-apa, lu bisa pakai duit itu. Karena diusahakan jangan berhutang. Kalau berhutang pun ya lu pilih-pilih orang lah gitu. Pilih-pilih orang yang bisa lu percaya. Emang orang itu percaya sama lu. Berhutang itu susah tuh bayarnya. Apalagi yang pakai bunga ya. Tagihan-tagihan itu diprioritaskan dulu untuk diselesaikan. Kalau gue sih itu biasanya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye.